Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ovi Primanofri dengan NIM 15011744440 dari kelas AB 4209 akan menjelaskan ringkasan dari materi bab 4 sampai 7 dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Baiklah, yang pertama itu sebelum kita masuk ke materi bab 4, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari CSR dan manfaatnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat-manfaat program CSR yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perusahaan dan juga masyarakat. Lalu yang kedua, peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga, terjalinnya hubungan baik antara corporate dengan lingkungan sosial. Lalu yang keempat, membantu memperbaiki tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir adalah upaya pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial dan budaya. Kita akan masuk kepada bab 4, pengukuran CSR. Menurut Preston dan Bannon, mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP, Corporate Sustainable Performance, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative atau GRI. Yang pertama itu adalah indikator kinerja ekonomi. Mencakup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi tak langsung. Indikator kinerja lingkungan meliputi air, energi, keragaman hayati, emisi, limbah, dan sampah. Indikator kinerja sosial terdiri dari produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dan lainnya. Indikator kinerja dan cara kerja, ketenaga kerjaan, hubungan, perburuhan, manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keragaman dan kesempatan yang setara, remunerasi yang seimbang pria dan wanita. Lalu ada indikator kinerja kemasyarakatan, yaitu komunitas, lokal, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti kompetitif, dan kepatuhan. Indikator kinerja tanggung jawab produk meliputi kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk dan layanan komunikasi, pemasaran, privasi pelanggan, dan kepatuhan. Lalu ada variabel pengukuran ISO 26000. ISO 26000 menekankan pada kinerja, manfaat, dan dampak kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu adalah tata kelola organisasi dan perusahaan, praktik ketenaga kerjaan, lalu yang ketiga praktik beroperasi yang adil, lalu hak asasi manusia, lingkungan, hak dan perlindungan konsumen, keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Kriteria penilaian akhir proper. Yang pertama itu adalah kebijakan pengembangan masyarakat atau community development. Lalu yang kedua, struktur dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah alokasi dana pengembangan masyarakat, yaitu community development. Lalu yang keempat, perencanaan. Yang kelima, implementasi. Lalu yang keenam, monitoring dan evaluasi. Dan yang ketujuh, hubungan sosial baik internal dan eksternal. Masalah-masalah dalam implementasi CSR. Corporate atau perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh komunitas atau masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Karena itu, program CSR merupakan keharusan yang mesti dilakukan seiring dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat sekitar. Perusahaan yang semula hanya sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity dan filantropi, kini menjadikan masyarakat sebagai mitra yang turut andil dalam keberadaan dan keberlangsungan perusahaan. Irianta menyatakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan
adalah program Community Relation, yang merupakan cara berinteraksi dengan komunitas yang saling terkait dengan operasi organisasi. Dengan adanya program CSR, akan diperoleh banyak manfaat untuk corporate dan komunikasi. Lalu kita masuk kepada isu-isu CSR. Yang pertama itu adalah dari kesukarelaan ke kewajiban. Lalu dari biaya sosial ke investasi sosial, ukuran perusahaan, dari filantropi ke keberlanjutan, dari kedermawanan ke pemberdayaan, lalu dari tanggung jawab ke strategi bisnis, lalu sumber pembiayaan, dari privat ke publik, dan isu sosial pada CSR. Lalu kita masuk kepada materi bab 5, yaitu tentang ide-ide dan pendapat mengenai CSR. Konsep tanggung jawab sosial. Beberapa pakar akademis tentang subjek berusaha menjelaskan etika normatif di balik dasar pemikiran CSR. Carroll menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Dia mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan atau filantropis. Saat ini, gerakan sosial yang paling penting adalah hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen, menurut Bernas. Selain itu, banyak individu yang juga berafiliasi dengan gerakan lingkungan. Periode ini dicirikan sebagai era isu di mana perusahaan mulai memperhatikan kepedulian sosial, lingkungan, dan komunitas tertentu. Saat ini, belum ada konsensus tentang definisi CSR yang luas. Dalam berbagai kesempatan, pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijakan lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Tampaknya masih ada keseragaman dan konsistensi dalam penggunaan istilah CSR. Dapat dikatakan, definisi CSR yang tepat harus mencakupi terminologi umum yang memfasilitasi pemodelan budaya dan nilai organisasi untuk perilaku yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran kepemimpinan dalam menyusun strategi kegiatan CSR, karena ada tuntutan pemangku kepentingan yang berbeda. CSR tidak bebas biaya karena membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk waktu, keuangan, dan sumber daya manusia. Lalu kita masuk kepada bab 6 tentang membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi CSR beserta isinya. Pemangku kepentingan mengharapkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan berperilaku berkelanjutan mereka. Laporan non-keuangan harus menampilkan representasi asli dan otentik dari kredensial CSR bisnis, bukan pembicaraan aspiratif. Umumnya, atribusi pemangku kepentingan dari motif CSR perusahaan dapat berupa ekstrinsik atau intrinsik. Yang pertama itu adalah motif ekstrinsik. Dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan bottom line perusahaan. Mencari keuntungan dan kepentingan pribadi tidak selalu buruk, tetapi memaksimalisasi keuntungan tanpa dasar etika apapun menyebabkan beberapa kekurangan yang serius. Lalu yang kedua, pemangku kepentingan dapat melihat bahwa bisnis memiliki motif intrinsik ketika bertindak atas dasar kepedulian yang tulus terhadap masyarakat dan lingkungan. Atribusi motif intrinsik yang lebih kuat dapat mengarahkan pemangku kepentingan untuk membuat kesimpulan positif tentang karakter yang mendasari perusahaan. Komunikasi CSR dan media digital. Komunikasi interaktif menjadi salah satu saluran informasi terpenting bagi perusahaan seiring dengan perubahan dinamika sosial. Kerjasama berbasis web dan pertukaran data telah memberdayakan komunikasi antara bisnis dan pemangku kepentingan. Ini memungkinkan mereka untuk terlibat dengan pengguna online dan memanfaatkan publisitas positif yang timbul dari pemasaran dari mulut ke mulut dan platform digital. Oleh karena itu, pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola harus disajikan secara adil dalam semua hal yang material bagi semua pemangku kepentingan. Komunikasi CSR dan media sosial. Saat bisnis membagikan informasi CSR tentang keterlibatan pemangku kepentingan mereka dengan komunitas online, mereka mungkin mengetahui bahwa pengikut
atau teman mereka juga dapat berbagi minat mereka untuk tujuan yang baik. Oleh karena itu, komunikasi online dapat menciptakan efek riak yang tumbuh karena berpotensi menjangkau khalayak yang lebih luas. Lalu pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Tampaknya, beberapa perusahaan semakin mementingkan komunikasi perilaku perusahaan yang bertanggung jawab melalui situs web. Kehadiran bagian tertentu yang didedikasikan untuk CSR menandakan pengakuan eksplisit dari topik tersebut. Di zaman sekarang, sebagian besar pemangku kepentingan, termasuk karyawan, investor, pemegang saham, dan pemasok, telah sangat mengenal perusahaan terkemuka yang melaporkan kredensial CSR asli mereka melalui situs web perusahaan masing-masing. Dan yang terakhir adalah bab 7, tanggung jawab sosial dan sustainable investing, investasi berkesinambungan. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji seperti investasi berdampak, advokasi pemegang saham, dan investasi komunitas. Alasan dibalik SRI adalah untuk mempertimbangkan keuntungan finansial serta investasi yang bertanggung jawab untuk pembangunan masyarakat. Tujuannya didasarkan pada masalah lingkungan, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, dan hubungan kerja. Investasi bertanggung jawab sosial, ada yang pertama itu pendekatan investasi berdampak, lalu yang kedua investasi positif, lalu yang ketiga advokasi dan keterlibatan pemegang saham, dan yang keempat investasi komunitas, dan yang terakhir dana yang dikendalikan pemerintah. Penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Investor sosial tahu bahwa tidak ada perusahaan yang sempurna. Namun, penelitian kualitatif dan proses evaluasi yang menyeluruh, yang juga dikenal sebagai penyaringan sosial, biasanya bertujuan untuk mengidentifikasi perusahaan yang dikelola dengan lebih baik. Hasilnya adalah terciptanya portofolio investasi yang memenuhi kriteria SRI, karena menghasilkan return yang memadai dan memadai. Oleh karena itu, penyaringan sosial memberikan kesempatan bagi investor untuk menyelaraskan nilai-nilai mereka dengan tujuan keuangan pribadi mereka sambil mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Perusahaan yang peka terhadap pekerja dan hak asasi manusia, yang peduli terhadap lingkungan, dan yang menghindari keuntungan dari beberapa produk tampaknya memiliki profil SRI yang lebih kuat. Perusahaan yang bertanggung jawab seperti itu akan memiliki basis investor potensial yang lebih besar. Sekian hasil rangkuman materi dari mata kuliah tata kelola perusahaan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.